Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita ngebahas sebuah laptop yang menurut saya laptop ini paling cocok dibuat untuk kerjaan kayak saya alias konten kreator, programmer hingga para CEO. Alasannya, laptop ini pasti punya 5 buah kelebihan utama yang dicari oleh banyak orang. Pertama bro ya, laptop ini punya desain cakep, modern, minimalis, full body pakai aluminium. Kedua, layarnya bening pakai OLED. Ketiga, performanya kenceng, ada Ryzen AI-nya. Dan keempat, opsi upgrade jangka panjang, RAM ada 2, slot SSD juga ada 2. Termasuk yang kelima, laptop ini baterainya awet, kalau dipakai seharian bisa tanpa dicas sama sekali. Jadi, ya wis nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita kupas tuntas untuk laptop yang satu ini. Nah, buat yang kita bahas, ini adalah seri Lenovo IdeaPad Slim 5 14 AKP10 CKID yang harganya itu di angka 13 sampai 14 jutaan rupiah. Secara fungsi menurut saya laptop ini udah proper sekali untuk banyak menunjang software berat terutama editing, entah itu gambar seperti kayak kalian bikin logo, kalian bikin UI, hingga teman-teman editing video pakai Adobe Premiere. Case yang lain teman-teman kalau pakai laptop ini untuk kebutuhan programming, entah itu pakai VS Code ataupun Android Studio dan lain-lain, laptop ini juga sudah dipastikan dia akan lancar karena dapur patunya ini udah super kencang. Prosesornya laptop ini dia pakai prosesor AMD Ryzen AI 5330 yang punya AI engine up to 50 TOPS. VGA-nya dia itu ada bawaan Radeon 820M yang settingan VRAM-nya bisa kita tingkatkan hingga di angka 2 GB. Nah, kelebihan dari VRAM punya Lenovo AMD ini bro ya, kalau kalian buat kebutuhan editing, nanti proses rendernya akan jauh lebih cepat. Termasuk kalau kita pakai buat main game, FPS-nya bisa meningkat ketika teman-teman nyeting VRAM VGA-nya menjadi di angka 2 GB. Kemudian RAM-nya laptop ini dia menarik bro ya, pakai dual channel, dia dikasih 8x2 DDR5 yang masih bisa kita tingkatkan hingga di angka 32 GB. Penyimpanannya dia punya dual slot juga. Salah satunya dia keisi pakai M2 NVMe Gen 4, speednya kencang sekali di atas 6600-an MB per second, dijamin enak untuk multitasking ataupun untuk booting, dan softwarenya lengkap, ada Windows 11, Microsoft 365 Basic atau bisa pilih yang Office 2024. Terakhir nih, kalau kalian beli laptop ini, garasinya dia juga proper. Ada 2 tahun plus ADP, jadi kalau ada kerusakan, entah disengaja ataupun tidak, masih bisa tuh kalian klaim di seluruh service center yang ada di seluruh Indonesia. Enaknya laptop ini waktu kita pakai, menurut saya salah satunya adalah karena dia itu nyaman, bobotnya ringan, bodinya tipis seperti ini. Ngomong-ngomong soal desain, laptop ini full bodinya materialnya dari aluminium. Yang bisa dipastikan kalau kalian pakai nggak akan gampang bermasalah, sebab casing ini juga sudah mengantongi sertifikasi military grade 80A. Bodinya enteng, bobot di angka 1,39 kg dan ketebalannya dia cuma di angka 16,9 mm. Lanjut, waktu dipakai, laptop ini tentunya bisa kita buka pakai satu tangan dan layarnya ini super bening. Enaknya, kalau kalian pakai OLED bro ya, semisal kita nonton film itu, nah filmnya itu dia HDR ataupun settingannya butuh yang kayak gimana-gimana, layarnya udah dijamin pasti jernih. Apalagi semisal case yang lain, teman-teman pakai laptop ini, layarnya itu kebutuhannya untuk ngedesain entah gambar, bikin logo, UI, ataupun editing video, waduh tampilannya udah super nyaman sekali. Detailnya layar laptop ini adalah dia itu pakai layar 14 in, panel OLED, kecerdasan di angka 4 nit, dan juga akurasi udah super mentok kanan. 100% HRGB, 100% DCI P3, termasuk TrueBlack 500 yang memastikan warnanya itu keluar semua. Geser ke bagian kamera, laptop ini juga punya kamera yang bening. Nah, beningnya kamera ini dia nggak cuma dipakai untuk kebutuhan meeting online bro, tapi juga bisa dipakai untuk kebutuhan ngejaga privasi kalian, alias bisa kita pakai buat password. Dan ngomong soal hardware-nya, resolusi kamera ini tinggi di angka 1080p, termasuk punya fitur AI, yaitu bisa Windows Studio Effect, auto framing, ataupun background blur. Jadi, kalau teman-teman untuk kebutuhan meeting online, udah nggak usah nambah software, laptop ini proper untuk menunjang kebutuhan kalian semua. Geser ke bagian keyboard, pas kita pakai buat ngetik, super nyaman. Dia empuk bro ya, punya kelebihan, ada fitur baik warna putih, yang bisa kita nyalain dan matikan lewat FN sama spasi. Kemudian untuk di sisi touchpad, ukurannya lebar proper, nggak terlalu kecil nggak terlalu gede, nyaman untuk 1 jari sampai 4 jari, diklik juga empuk. Geser ke sebelah kiri kanan keyboard, audio laptop ini juga jempolan, punya Dolby Audio.
Geser ke bagian tepi, laptop ini punya colokan outputnya lengkap, terbagi di sisi kanan dan juga kiri. Cuman ini kalau kita perhatikan, minusnya laptop ini colokannya nggak punya RJ45, dan lebih spesifik kalau kalian copy paste data, ini sangat istimewa sekali. Untuk copy paste data pakai colokan USB Type A, kita bisa transfer data di angka hingga 5 GB per second. Namun kalau kalian manfaatkan Type C, ini lebih superior bro, kita bisa transfer data hingga di angka 10 GB per second. Ini mantap sekali. Lanjut, kalau kita masuk ke bagian bawah, kita bongkar bro ya. Laptop ini didukung sama sistem cooling yang bagus. Meskipun cuma single fan, tapi efek sampingnya positif sekali. Suhu permukaannya ini sangat adem, suaranya nggak berisik, mentoknya cuma di angka 43 derajat Celcius. Geser ke bagian baterai, untuk dayanya juga gede banget bro ya, mirip kayak laptop gaming, dikasih kapasitas jumbo di angka 60 Wh yang bisa bertahan di angka 10 hingga 12 jam. Nah, salah satu penyebab kenapa kok laptop ini baterainya bisa awet adalah karena prosesnya pakai AMD Ryzen AI yang punya TDP yang kecil sekali, termasuk kombinasi baterai gede seperti ini. Lalu untuk pendukung dari baterai ini, Lenovo juga memberikan sebuah charger yang udah support fast charging, yaitu colokannya Type C, dayanya 65 Watt, tampilan seperti ini. Kemudian yang terakhir, ketika teman-teman manfaatkan laptop ini untuk kebutuhan kerja di luar ruangan, entah di cafe ataupun di kampus, WiFi-nya ini benar-benar bekas sama sinyal karena pakai WiFi baru, yaitu WiFi 7 yang bandwidth-nya luas, termasuk transfer datanya enak pakai Bluetooth 5.4. We go! Yeah! Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini seperti biasa, laptop yang kita bahas akan kita versuskan sama merek lain. Kebetulan tolak ukurnya sekarang enak bro, karena bisa plek ketiplek speknya sama. Waktu kita riset, ada dua buah merek yang paling dekat, yaitu punya Acer sama punya Asus. Jadi, ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita kuliti dari semua kompetitor yang udah ada ini. Pertama-tama, ada Acer Aspire 14 AI Touch yang harganya mirip-mirip di angka 13 jutaan rupiah. Kelebihan dari Acer ini kalau kalian pakai, dia itu punya fitur layar touchscreen. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman sudah terbiasa pakai layar touchscreen, meskipun laptop ini nggak bisa dilipat, menurut saya ini akan lebih nyaman untuk kita pakai di kegiatan sehari-hari, entah sekedar tapping ataupun untuk kebutuhan meeting dan juga ketemu klien. Lanjut yang kedua, ada Asus ExpertBook tipe PM3406CKA yang kalau kita lihat kan speknya udah sama nih, cuman bedanya menangnya Asus ini garansi 3 tahun dan dia tahan banting. Nah, tapi kalahnya Asus dibandingkan punya Lenovo, dia itu layarnya masih belum pakai panel OLED. Jadi kecerahannya antara Acer dan juga ExpertBook masih kalah jauh dibandingkan Lenovo. Jadi intinya kalau saya bisa bilang secara hardware Lenovo lebih menang, tapi untuk layanan Asus masih winner, dan untuk kenyamanan mungkin Acer bisa lebih baik karena punya fitur layar touchscreen. Jadinya kesimpulannya saya kembalikan sama teman-teman sekalian. Ya wes, mungkin cukup sekian, terima kasih bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.